Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Yesus, kita tidak henti-hentinya mengucap syukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun, suka dan duka. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita yakin dalam segala situasi, dalam segala keadaan yang kita alami, Allah tetap berdaulat di dalamnya. Baik saudaraku, malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Roh Kudus adalah roh penghibur, roh penolong bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Yang terdapat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Yang berbunyi demikian, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita hidup dalam dunia yang fana ini, tidak mungkin tidak ada air mata, keluhan, dan kekecewaan. Saya berpikir bohong sekali kalau orang berkata, selama aku hidup, saya tidak pernah mengeluh. Selama saya hidup, saya tidak pernah kecewa. Saya berpikir orang ini tidak sehat. Saya mau mengatakan begini saudaraku, tidak ada orang yang bernapas yang tidak pernah mengeluh. Tidak ada orang yang mempunyai hati tidak pernah sakit hati. Ini memang realita hidup saudaraku. Hidup ini tidak selalu mulus. Hidup ini tidak selalu enak-enak saja, saudara. Ada saatnya kita bersuka cita. Ada saatnya juga kita harus berduka. Dalam perjuangan hidup, jangan mengira kekayaan, kedudukan tinggi akan menyelesaikan segala persoalan. Ada banyak orang miskin merindukan menjadi orang yang kaya raya. Saudara, saya mau katakan begini. Orang kaya juga memiliki keluhan tersendiri yang tidak dimengerti oleh orang lain. Sekaya apapun seseorang, tetap punya masalah, tetap punya persoalan di dalam kehidupannya. Kehidupan manusia penuh dengan keterbatasan. Tidak ada yang sempurna di muka bumi ini. Oleh karena itu, seorang manusia membutuhkan seorang penghibur. Manusia yang ada di bawah kolong langit ini, kita membutuhkan seorang penolong, seorang penghibur di dalam kehidupan kita. Seorang penolong yang bisa memberikan kekuatan kepada kita, yang memberikan penghiburan kepada kita, yang selalu memberikan semangat kepada kita untuk menapaki kehidupan ini. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, Aku akan pergi dan mengutus penghibur datang kepadamu, roh penolong, roh penghibur. Tuhan Yesus berkata demikian kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga.
Yang Yesus utus siapa, saudara? Bukan oknum manusia yang berdarah daging, tetapi yang diutus kepada para murid-muridnya dan kepada kita orang-orang yang percaya kepada Yesus sampai saat ini. Roh Kudus yang diutus. Roh Kudus yang dijanjikan kepada para muridnya dan kepada orang-orang yang beriman sampai hari ini, saudara. Roh Kudus turun memberikan penghiburan dan kekuatan kepada murid-muridnya dan kepada kita yang hidup sampai saat ini. Yang mana kita bisa melihat, saudaraku, yang sebelumnya mereka begitu takut dan gemetar dengan orang-orang Yahudi, dan akhirnya mereka menjadi berani bersaksi karena Roh Kudus yang memberikan keberanian dan kekuatan kepada mereka. Jadi dapat disimpulkan, saudaraku, bahwa bersama Tuhan segala sesuatu bisa kita kerjakan. Tetapi tanpa Tuhan maka manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Pekerjaan Roh Kudus memberikan suatu kekuatan kepada kita. Pekerjaan Roh Kudus memberikan satu semangat yang baru kepada kita. Pekerjaan Roh Kudus memberikan penghiburan kepada kita di tengah-tengah masa-masa sulit. Saudara, kalau kita mau melihat pekerjaan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, terdapat sedikit perbedaan. Mengapa? Dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus bekerja pada beberapa orang yang mendapat tugas penting dari Tuhan saja. Mereka saja yang mendapatkan. Setelah mereka menyelesaikan tugas, Roh Kudus ditarik kembali. Tetapi di dalam Perjanjian Baru ceritanya berbeda. Yesus Kristus berjanji di dalam Injil Yohanes, Roh Kudus akan berdiam dalam hati manusia. Roh Kudus akan berdiam dalam hati setiap orang yang mau menerima dan percaya kepadanya sampai selama-lamanya. Permanen, saudara. Bukan seperti dalam Perjanjian Lama. Saat hari Pentakosta, Roh Kudus turun dan tidak pernah ditarik kembali dalam kehidupan orang-orang percaya. Orang yang menerima Kristus, orang yang beriman kepada Yesus Kristus, diberikan Roh Kudus yang menjadi meterai dalam dirinya untuk selama-lamanya. Bukan hanya beberapa waktu, diberikan selama-lamanya. Ingatlah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan roh penghibur, roh penolong kepada kita yang hidup di zaman yang tidak menentu ini. Roh Kudus itulah yang senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita dalam menapaki kehidupan ini. Saudara, engkau tidak sendirian dalam menapaki hidup ini. Mungkin banyak kesulitan, mungkin banyak persoalan yang harus kita hadapi. Kita tidak berjalan sendiri. Ada Roh Tuhan dalam diri. Roh Kudus menghibur engkau. Roh Kudus akan menolong engkau. Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepadamu. Pada saat engkau susah, pada saat kita menderita, pada saat itu Roh Kudus mencurahkan cinta kasih-Nya yang sempurna kepada kita. Sehingga kita ada kekuatan. Sehingga kita dapat dan mampu untuk menghadapi segalanya dengan baik. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percayakanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Roh Kudus telah ada dalam hidup. Roh Kudus menjadi penolong hidup. Apa yang harus kita takuti dalam hidup ini? Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa.
bersama dengan Tuhan segala sesuatu dapat kita kerjakan, karena Tuhan yang memberikan kekuatan, pertolongan kepada kita. Amin.